Kemudian kita beralih ke indikator selanjutnya ya, yaitu jejaring kerja. Dimanapun kamu bekerja, keahlian dalam membangun jejaring kerja ini sangat dibutuhkan. Ini bertujuan agar kamu mampu membangun dan membina hubungan dengan sesama rekan kerja. Bekerja sama, serta berbagi informasi dan berkolaborasi secara efektif. Untuk soal tes CPNS ini, aspek-aspek yang akan dinilai yaitu kemampuan saling memahami dan menghargai, memberikan dorongan dan dukungan terhadap rekan kerja, keaktifan dalam bekerja, kontribusi kerja untuk mencapai tujuan perusahaan, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Kemudian kira-kira bagaimana ya caranya mengidentifikasi suatu soal termasuk ke dalam kategori jejaring kerja? Begini, soal-soal yang ada akan berkaitan dengan penilaian kinerja kamu sebagai seorang abdi negara. Bagaimana cara kamu membangun koneksi dengan rekan kerja, serta bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah dengan mereka. Lalu bagaimana tips untuk memilih jawaban yang paling tepat dan bernilai paling tinggi? Caranya dengan memilih yang mencerminkan sifat mudah bergaul, terbuka kepada semua orang, dan mampu bekerja sama dalam suatu tim. Berikut ini saya akan memberikan contoh soal yang berhubungan dengan indikator jejaring kerja. Kamu memiliki rekan kerja yang sering bermalas-malasan dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan itu berdampak buruk pada pekerjaan kamu juga. Sikap kamu yaitu A. Menggantikannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. B. Memberitahu untuk tidak bermalas-malasan. C. Meminta atasan untuk memberinya teguran. D. Meminta saran kepada atasan. Dan E. Menghindarinya. Kira-kira manakah jawaban yang paling tepat? Nah, jawaban yang memiliki nilai tertinggi yaitu B. Memberitahu untuk tidak bermalas-malasan. Mari kita bahas setiap poinnya ya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui cara kamu dalam menyelesaikan masalah dengan rekan kerja. Indikator yang terdapat dalam soal ini adalah memberikan dukungan dan motivasi kepada sesama rekan kerja dan saling memahami serta menghargai. Jawaban B memiliki bobot nilai tertinggi atau 5. Karena telah peduli kepada rekan kerja. Dan memberikan dukungan serta motivasi kepadanya. Jawaban D memiliki bobot 4. Karena kamu telah mencoba untuk mencari jalan dengan cara meminta saran dari atasan. Agar rekan kerja kamu tidak bermalas-malasan. Kemudian jawaban C memiliki bobot nilai 3 karena meminta orang lain untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan cara memberikan teguran. Jawaban ini bisa saja mendapatkan bobot nilai lebih tinggi
Jika yang diminta kepada atasan adalah untuk menyemangati atau memberikan motivasi kepada rekan kerja yang bermalas-malasan. Jawaban E, memiliki bobot nilai 2 karena memperlihatkan ketidakpeduliannya dengan rekan kerja. Sebaiknya saat rekan kerja bermalas-malasan jangan menghindarinya, tetapi cobalah untuk lebih dekat dengannya dan berikan ia motivasi agar kembali bersemangat dalam bekerja. Dan jawaban A memiliki bobot paling rendah di soal ini karena mengambil cara yang salah dalam menyelesaikan permasalahan. Jika kamu malah mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan rekan kerja, yang terjadi malah ia akan terus bermalas-malasan dan merasa tidak masalah untuk malas. Ada rekan kerja yang akan mengerjakan nanti. Soal berikutnya yaitu di akhir semester kamu diwajibkan untuk mengikuti program KKN. Kelompok kamu memiliki program kerja yang cukup banyak dengan jadwal yang padat. Namun salah satu anggota kelompok kamu malah bermalas-malasan dan seperti tidak peduli dengan program kerja tersebut. Sikap kamu adalah A. Mengancam untuk mengeluarkannya dari kelompok. B. Bekerja sendiri agar program kerja bisa selesai tepat waktu. C. Menegur serta menasehatinya. D. Melaporkan dia kepada dosen pembimbing KKN. Atau E. Mengabaikan dan membiarkannya saja. Kira-kira manakah pilihan yang memiliki nilai paling tinggi? Nah, kita bahas bersama ya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah dengan rekan kerja dalam satu kelompok. Pilihan jawaban yang memiliki bobot nilai paling tinggi yaitu C, menegur serta menasehatinya. Mengapa pilihan ini mendapatkan nilai tertinggi? Karena kamu mencoba untuk menasehatinya agar di kemudian hari ia bisa berubah dan bertanggung jawab dengan program kerjanya. Selanjutnya, pilihan jawaban dengan bobot nilai 4 yaitu D. Melaporkan dia kepada dosen pembimbing KKN. Mengapa jawaban ini memiliki nilai lebih sedikit dibanding pilihan C? Karena cara kamu menyelesaikan masalah adalah dengan langsung melaporkan kepada pihak yang ada di luar kelompok kamu. Sebaiknya selesaikan masalah secara internal terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan solusi, barulah masalah disampaikan kepada pihak luar. Kemudian bobot nilai 3 ada pada pilihan jawaban A. Mengancam untuk mengeluarkannya dari kelompok. Cara ini bukan cara yang baik dalam menyelesaikan masalah dalam kelompok. Karena dengan mengancam tidak akan ditemukan solusi dari masalah tersebut.
Bobot nilai 2 ada pilihan jawaban E, mengabaikan dan membiarkannya saja. Mengabaikan masalah yang datang malah akan membuat masalah kelompok kamu semakin parah. Dan orang tersebut akan semakin bersikap malas-malasan karena menganggap anggota kelompok yang lain tidak mempermasalahkannya. Dan terakhir, bobot nilai paling kecil atau 1 ada pada jawaban B. Bekerja sendiri agar program kerja bisa selesai tepat waktu. Jika kamu memilih cara ini, program kerja kelompok KKN kamu memang akan selesai tepat waktu, namun masalah yang sebenarnya terjadi yaitu teman kelompok yang malas tidak akan menemukan solusi. Sampai di sini jelas ya? Demikian penjelasan saya tentang indikator jejaring kerja. Di video selanjutnya saya akan membahas indikator sosial budaya. Sampai jumpa.